Syarifah sebagai pemateri 1. Saya Jevina sebagai pemateri 2. Saya Abdul Halim sebagai pemateri 3. Inilah Raja Ternate yang pernah belajar pada Sunan Giri, salah satu wali Songo yang menjadi guru para raja, yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah putra dari Raja marhum Raja Ternate pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Sejak kecil, Sultan Zainal Abidin sudah mendapatkan pendidikan agama dari sang ayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Kerajaan Ternate. Kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Nusantara yang berada di Maluku Utara. Dikenal dengan Kerajaan Gapi, kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Ba'at Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Ternate melalui proses perdagangan yang ditandai dengan banyaknya pedagang Arab yang datang ke daerah tersebut untuk berdagang maupun bermukim. Para mubalik atau pedagang yang terkenal pada masa penyebaran agama Islam pada masa kesultanan tersebut adalah Datuk Muhammad Husain dan Sunan Giri. Selain itu, penyebaran agama Islam dilakukan juga melalui jalur berdakwah. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja marhum. Kemudian saat Raja marhum meninggal, tahtanya turun ke anaknya yaitu Sultan Zainal Abidin. Saat ia menggantikan tahta ayahnya, Sultan Zainal Abidin merombak sistem pemerintahan menjadi kerajaan bercorak Islam. Sejak saat itu, gelar penguasa kerajaan pun berganti dari raja menjadi sultan. Selanjutnya, Sultan Zainal Abidin pernah melakukan perjalanan ke Giri, Jawa Timur pada tahun 1494 dan pernah belajar di pesantren Sunan Giri Gresik selama 3 bulan. Sultan Zainal Abidin diberikan julukan sebagai Sultan Bulawa atau Sultan Cengki karena ia datang ke Jawa membawa cengki dari Bulawa Gorontalo. Kemudian ada beberapa kebijakan Sultan Zainal Abidin saat menjadi raja di Kerajaan Ternate. Yang pertama, mengganti gelar raja dari Kolano ke Sultan. Perubahan dari gelar Kolano menjadi Sultan disebabkan untuk menandai masuknya Islam secara penuh ke Kerajaan Ternate. Yang kedua, menjadikan Islam menjadi agama resmi Kerajaan Ternate. Dengan kebijakan ini, penyebaran Islam di Ternate menjadi cepat dan efektif. Yang ketiga, memberlakukan syariat Islam. Kebijakan yang ketiga ini dengan memberlakukan syariat Islam, maka sudah jelas bahwa Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam murni yang berdasarkan pada syariat Islam. Yang keempat, membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Cara ini merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin untuk upaya Islamisasi di Kerajaan Ternate. Dengan adanya peran ulama di kerajaan tersebut, maka Islam dapat terus meluas dan tersebar. Setelah Islam berkembang di Ternate, pengaruhnya kemudian menyebar ke seluruh Maluku. Perkembangan Islam di Maluku pun semakin pesat setelah Sultan Zainal Abidin wafat pada tahun 1500 Masehi. Setelah Sultan Zainal Abidin wafat, tampuk kekuasaan Kesultanan Ternate jatuh ke tangan putranya yaitu Sultan Bayanullah. Akhirnya selesai juga penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.